cerpen. Nah, sebelum kita ke materi, jadi anak-anak semua ada yang sudah tahu apa itu cerpen atau sudah pernah membaca? Contohnya apa? Contoh cerpennya apa? Apa? Cerpen apa? Kancil dan Buaya. Oke. Ada yang bisa menceritakan harus bisa cerita. Apa? Ya. Terus nilai-nilai yang bisa diambil dari cerita apa? Ceritanya. Apa? Nilai-nilai yang diambil misalnya dari mencuri atau yang lain. Naik 100. Oke, ya betul. Pengertian dari cerpen itu apa? Yang bisa dibacakan? Salah satu dibacakan keras. Dari kedua pengertian tersebut ada yang bisa menyimpulkan tidak apa itu pengertian dari cerpen? Cerpen adalah suatu karya sastra non fiksi yang berbentuk ringkas dan memiliki alur yang padat, yaitu berpusat pada apa? Utama, terus dan konflik. Selanjutnya ada ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen yang pertama adalah bentuk atau bentuk isinya yang berbentuk pendek, yaitu bisa dikatakan cerpen itu memiliki cerita yang cukup ringkas. Biasanya langsung berpusat pada pengenalan tokoh, konflik, dan pemecahan masalah. Yang kedua, cerpen biasanya bisa dibaca dalam sekali duduk atau sekitar 10 atau 30 menit saja. Yang ketiga, jumlah katanya hanya berkisar 500 sampai 5.000 kata. Dan selanjutnya ada latarnya yang terbatas, yaitu mencakup 1 sampai 2 tempat saja. Misalnya ada satu tempat, misalnya di hutan ataupun di kampung gitu, biasanya hanya berpusat pada satu latar saja. Selanjutnya ada 3 karakteristik utama yang menjadi ciri khas cerpen. Yang pertama, struktur alur sederhana, yaitu berfokus pada penanjakan, konflik, dan penyelesaian. Yang selanjutnya ada tema dan
berfokus pada masalah wilayah yang tertentu, misalnya pada suatu tempat saja. Yang selanjutnya adalah hanya melibatkan 1 sampai 3 tokoh. Yang tadi saya disebutkan contohnya seperti apa? Kancil dan buaya. Tokohnya ada berapa? 2 saja kan? Kancil dan buaya saja. Dan selanjutnya ada nilai-nilai kehidupan di dalam cerpen. Ada berapa? 4. Yang pertama ada 2. Terus oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada nilai agama. Nilai agama adalah nilai yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan seseorang yang disampaikan penulis di dalam cerita. Misalnya ada contoh judulnya, dia seorang ibu, dia bisa dibacakan contoh ceritanya. Seorang ibu, seorang anak itu berjuang untuk membiayai sekolahnya. Ia selalu ditolong secara tidak terduga, seperti diberi makanan oleh tetangga, dibayarkan uang sekolah oleh orang yang tak dikenal. Ia tidak tahu bahwa ibunya yang sudah lama meninggal selalu mendoakannya, dan setiap pertolongan datang setelah ia berdoa kepada Tuhan. Cerita ini menunjukkan bagaimana kekuatan doa dan keyakinan kepada Tuhan mampu mengubah keadaan. Oke, dari singkat cerita tersebut ada yang bisa menunjukkan nilai agama yang bisa dipetik dari cerita tersebut apa? Salah satu. Islam ya, terus apa lagi? Percaya kepada Tuhan. Terus apa lagi? Ya, kekuatan doa. Itu adalah contoh nilai agama yang bisa dipetik dari cerita tersebut. Yang selanjutnya ada nilai budaya, yaitu adalah nilai yang berkaitan dengan budaya atau berkaitan dengan budaya yang ada di sekitar masyarakat. Nah, contohnya ada pulang ke kampung, isi singkat cerita, setelah bertahun-tahun merasa ke kota, Rani akhirnya pulang ke kampung halamannya di Jawa Tengah saat Lebaran. Dia kembali mengenakan kebaya, ikut dalam tradisi sungkeman dan membantu menyiapkan ketupat opor bersama keluarganya. Ia terharu karena meski sudah lama tinggal di kota, nilai-nilai budaya dan kekeluargaan di kampung tetap hangat dan utuh. Nah, dari isi cerita tersebut ada yang bisa menyebutkan nilai budaya yang bisa diambil apa? Ya, terus apa lagi? Ya, terus ya, apa lagi bisa lagi? Jadi nilai yang bisa dipetik dari itu kan dia tidak merupakan tradisi ada di keluarga tersebut walaupun sudah lama tinggal di kota. Selanjutnya ada nilai moral. Nilai moral itu adalah nilai yang berkaitan dengan moral etika yang ada di masyarakat yang ditampilkan penulis di dalam cerita tersebut. Contoh judulnya ada teman di tengah bencana. Ada yang bisa membacanya dulu. Nilai sosial yang bisa diambil dari cerita itu apa saja? Pertama, bank. Lalu teman yang kesusahan. Kedua, terus lagi kerja
adalah nilai-nilai sosial bisa diambil di dalam contoh cerita tersebut. Yang selanjutnya ada nilai moral. Nilai moral itu adalah nilai yang berkaitan dengan moral yang ditampilkan penulis dalam cerita pendek. Contohnya ada kita tidak belajar untuk ulangan dan mendapatkan nilai jelek. Alih-alih menyalahkan orang lain, dia mengakui kesalahannya dan belajar lebih giat. Nilainya meningkat di ulangan berikutnya. Nilai moral yang bisa diambil itu apa? Apa? Jujur. Yang dari kesalahan itu apa lagi? Nilai moral yang bisa diambil dari cerita tersebut adalah mengakui kesalahan, terus tidak menyalahkan orang lain. Oke, ya selanjutnya ada unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen ada berapa? Nah, yang pertama ada, terus apa lagi? Satu, yang pertama ada tema. Apa ini tema? Ada yang tahu? Apa? Judul dari cerpen. Oke. Apalagi ada yang tahu? Apa? Yang tahu lagi? Tema. Apa itu tema? Tema. Apa? Tema. Apa? Judul. Jadi tema itu adalah garis besar cerita sebelum kalian membuat judul. Jadi tema tersebut adalah seperti apa ya? Seperti meta konsep sebelum kalian membuat judul. Misalnya membuat apa ya? Seperti mau dibuat seperti apa sih tersebut. Nah sebelum jadi kan dibuat seperti meta konsep. Nah setelah jadi bisa dibuat judulnya. Jadi tema itu dibuat sebelum judul. Nah, jawab. Yang selanjutnya ada amanat. Apa itu amanat? Oke, betul. Amanat itu adalah pesan atau amanat yang disampaikan penulis di dalam cerita pendek. Selanjutnya ada alur dan plot. Apa itu alur? Plot. Oke, betul. Alur adalah hubungan apa? Hubungan X. Alur itu ada berapa? Apa saja? Campuran. Alur maju itu seperti apa? Cerita yang berjalan dari awal ke akhir secara unik. Ya betul. Alur maju adalah cerita yang alurnya maju dari awal sampai akhir, misalnya dari masa kecil hingga besar dijelaskan secara runtut itu. Ya, lanjutkan tadi ya. Alur maju adalah alur yang disampaikan secara runtut dari awal kejadian sampai akhir secara urut. Misalnya cerita dari kejadian kecil sampai besar diceritakan secara urut dalam cerita, itu disebut dengan alur maju. Yang selanjutnya ada alur mundur. Alur mundur bagaimana? Cerita dimulai dari akhir, lalu kembali ke masa lalu. Ya, betul. Jadi untuk alur mundur itu misalnya tokohnya sudah besar, lalu dia menceritakan lagi kejadian di masa kecilnya secara diurut sampai dia besar kembali. Itu disebut dengan alur
mundur. Yang selanjutnya ada alur campuran. Ada yang tahu alur campuran itu gimana? Gimana antara maju dan mundur? Ya maju mundur gimana? Maju mundur contohnya gini. Ada tokoh itu menceritakan dari kejadian titik A sampai titik C. Lalu di titik C itu ada tokoh baru yang membuat tokoh A tersebut mengingat apa cerita di masa dahulunya dan menjelaskan lagi. Itu termasuk tokoh apa? Termasuk alur sampai selesai. campuran. Nah, selanjutnya ada penokohan. Penokohan itu apa? Tokoh atau karakter dalam cerita. Tokoh dibedakan ada berapa? Apa saja? Terus antagonis. Antagonis apa? Jahat. Yang protagonis apa? Yang antagonis tengah-tengah atau tidak memiliki apa? Karakter. Jadi bisa contohnya itu tokoh hiburan. Tahu hiburan? Nah, itu termasuk tokoh antagonis. Di dalam tokoh sendiri juga dibedakan lagi di dua, yaitu tokoh statis dan dinamis. Ada yang tahu tokoh statis itu apa? Tokoh statis. Tokoh statis itu ada tokoh yang dari awal kejadian sampai akhir sifatnya sama. Misalnya dari awal sampai akhir protagonis terus. Nah itu termasuk tokoh statis. Yang dinamis itu adalah tokoh yang memiliki perubahan karakter. Misalnya di tengah-tengah mereka memiliki konflik dengan tokoh lain dan merubah yang jadi awalnya protagonis menjadi antagonis. Yang itu tokoh dinamis. Yang selanjutnya ada lakar. Lakar itu apa? Digambarkan mengenai tempat dan proses terjadinya suatu peristiwa dalam suatu. Latar itu adalah seperti tempat yang ingin disampaikan di cerita. Latar itu ada berapa? 3. Apa saja? Tempat. Yang terakhir ada sudut pandang dan gaya bahasa. Sudut pandang itu apa? Sudut pandang. Sudut pandang. Jadi sudut pandang itu adalah bagaimana penulis menempatkan pembacanya sebagai apa. Sudut pandang itu dijelaskan jadi berapa? 2 atau 3? 3. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama, 2, 3. Sudut pandang orang pertama itu bagaimana? Ya, jadi penulis cerita menceritakan menempatkan pembaca itu sebagai pembaca cerita penulis. Yang selanjutnya ada sudut pandang orang kedua. Itu apa? Kenapa? Pandang orang kedua itu adalah penulis itu menempatkan pembaca sebagai tokoh yang ada di cerita tersebut. Menggunakan kata saya atau aku. Yang selanjutnya ada tokoh sudut pandang orang ketiga, yaitu penulis itu menempatkan pembaca sebagai pengaruh orang lain. Jadi kesimpulan orang ketiga menggunakan kalimat dia atau dia. Yang terakhir ada gaya bahasa. Apa itu gaya bahasa? Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah gaya yang
gaya yang digunakan untuk memperindah suatu cerita. Misalnya menggunakan apa? Majas. Contoh majas sudah berapa? Juga salah satu yang diingat apa? Majas apa? Bukan bola itu apa? Majas apa? Ikan. Contohnya apa? 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 Erat-erat seperti tidak meremukkan tulang rusukku. Oke, betul. Cuman termasuk contoh majas di bola. Yang selanjutnya ada mengkonstruksi cerpen. Apa itu mengkonstruksi cerpen? Konstruksi membuat cerpen. Langkah-langkah membuat cerpen yang pertama ada merumuskan bahan, menyusun kerangka dan mengembangkan cerpen. Yang selanjutnya ada menyunting cerpen. Nah, dalam menyunting cerpen ada 3 aspek. Yang pertama harus memberikan isi, struktur penyajian dan kaidah bahasaan. Penulisan cerpen sebaiknya berdasarkan pengalaman itu sesuai dengan gaya dan selera Anda. Hal terpenting dalam membuat pengalaman kesan Anda itu menarik dan perlu dibaca orang lain. Oke, dari materi tersebut sudah bagus semua? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jika tidak, silakan kalian membuat kelompok 5 sampai 6. 5 atau 6? Serah. Sudah. Oh, sudah. Ini nanti dulu ya saya dianalisis enggak di atas analisis ya. silakan dikerjakan nanti didiskusikan.
Kayak kamu nggak kelihatan. Buat Beda dijual. Ini kelompok kami menginstruksikan imbal sila peserta didik yang menggunakan saya permisahkan dia usul tema keterbukaan dan siasat dapat mengalahkan kekuatan fisik yang lebih besar. Bukti pada teks buaya 2 kali. Pertama, dengan membuat jejak kaki palsu untuk membuktikan hasil lebih banyak, dan kedua dengan memanfaatkan perang untuk menarik tali sehingga buaya kalah. 2 tokoh dan karakter. Kancil cerdik, percaya diri, pandai berbicara. Raja buaya sombong, tidak percaya, mikir menyerah. Raja kera penolong, senang melihat musuhnya kalah. Ini dalam teks. Kancil, jumlah kami bagaikan bintang di langit. Raja buaya, dengan sekali tarik saja kau akan Raja kera Kesimpulan teks persuasif Satasha. juga ada tempat lampu suasana. 4 tebing sungai, dalam sungai, hutan, lampu siang dan Kesimpulan itu suasana awalnya riang enggak dan saya nanti kan ada kesimpulan nanti kalian baca kesimpulannya pada suatu hari cari seekor kancil sebentar pada suatu hari seekor kancil Iya. melompat lompat dan menyang di sungai. Alur pada mimpi dalam teks cerita dimulai dari pertemuan kancil dan buaya lalu tangan dimasuki padang duduk padang orang ketiga. Di dalam teks menggunakan kata ada kancil, raja buaya, raja kera sepanjang cerita. Amanat, jangan mudah sombong dengan kekuatan fisik karena kecerdasan bisa mengalahkan kekuatan. Di dalam teks, kancil yang kecil dan lemah berhasil mengalahkan buaya yang kuat dengan kecerdasannya. Nah, dari